Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini temanya masih tema Graha Mu'alaf ya. Masih ada beberapa seri tema Graha Mu'alaf. Begini judulnya ya, Alkitab versus Kitab GM, mana yang asli? GM itu Graha Mu'alaf. Alkitab versus Kitab Graha Mu'alaf, mana yang asli? Ya, saudara-saudara, sudah sering kita dengar Alkitab itu nggak asli. Itu kan orang-orang Graha Mu'alaf itu yang ngomong begitu. Alkitabmu itu palsu katanya. Ayo sekarang kita uji, HTD yang uji nih ya. Alkitab versus Kitab GM ya. Kitabnya Graha Mu'alaf, mana yang asli? Waduh, udah siap-siap aja nih Mak Jeleb nih. Saya sengaja memakai Kitab Graha Mu'alaf. Orang Graha Mu'alaf kitabnya ada berapa? Saya mau nanya. Ada Pak, kami punya kitab. Oke. Terus bagaimana? Katanya ada juga kitab kuning, kitab yang lain. Gimana? Bener nggak? Hehehe gitu ya. Dijawabnya gitu. Hehehe gitu. Terus tentu saja Anda punya Alkitab loh. Kan tujuannya mau jelek-jelekin Alkitab loh. Ya kan? Wah, Pendeta HTD ini tembak langsung ini kalau sama Graha Mu'alaf. Ya, saudara-saudara ya. Cerita dulu ya. Ada bro yang jago bahasa Ibrani dari Graha Mu'alaf mau ngajak debat sama saya. Saya bilang, kalau Anda cuma mengandalkan Ibrani, ibaratnya Anda modalnya cuma bawang merah ya. Karena LAI itu modalnya ibarat sambel, itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, garam, ada bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Latin, bahasa Yunani. Anda cuma modal Ibrani tok. Terus mau sok minterin Pendeta HTD gitu. Sorry, Anda cuma modal bawang merah. Mendingan kita pakai Alkitab LAI yang sudah ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai, ada garam, ada merica. Ya, dia juga ngelihat dari bahasa Arab, dari bahasa Yunani, bahasa Itali, bahasa Inggris, bahasa Latin. Lah Anda cuma modal Ibrani tok, mau bodohin HTD, sorry gitu. Saya gituin terus nyungsep, nggak berani dia mau debat. Ayo masih mau debat nggak? Pakai LAI, nggak berani dia. Ya, modal bawang merah doang. Ya, demikian pula pendeta-pendeta yang masih sok memakai Ibrani, tak kasih tahu modalnya bawang merah. Ya, beda dengan LAI, ibarat sambel. LAI itu ada bawang merah, bawang putih, ada cabai. Dia tidak hanya mendasarkan pakai Ibrani, tapi juga pakai Yunani, pakai bahasa Itali, pakai bahasa Latin, pakai bahasa Inggris, pakai itu, gitu. Ya, sehingga hasilnya beda banget. Allah itu berapa? Allah itu satu, itu LAI. Coba kalau ada Ibrani, Allah itu Echad. Echad itu gimana dulu, tergantung kita. Makanya ada Tritunggal itu kan karena Anda Ibrani minded. Ya, modalnya cuman bawang merah, gitu. Sok minterin, sok lebih pinter dari LAI. Langsung ini para mu'alaf ini nyungsep, nggak berani dah debat sama HTD kalau pakai LAI. Nanti jadi bulan-bulanannya HTD, betul. Makanya nyungsep langsung nggak berani. Siapa Pak Allah? Graha Mu'alaf, ustadz-ustadz yang sok jago Ibrani kan cuman itu. Orang-orangnya itu aja. Sekarang saya mau membedah ya loh. Alkitab versus Kitab GM, mana yang asli? Ya, saya memakai istilah Kitab Graha Mu'alaf ya. Satu, cara nulisnya. Cara sebuah kitab itu ditulis ya. Kalau Alkitab itu ditulis oleh manusia, diilhamkan oleh Allah. Siapakah Allahnya? Tuhan huruf besar semua di dalam Perjanjian Lama, Yesus dalam Perjanjian Baru. Jadi yang jadi Allah itu Tuhan huruf besar semua. Ini adalah nama sebutan untuk Yesus. Itu yang mengilhamkan penulisan kitab Perjanjian Lama. Lalu Yesuslah yang mengilhamkan kitab Perjanjian Baru. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang disebut diilhamkan Allah itu langsung diilhamkan dari Yesus, ya. Atau dia mengutus malaikat dalam roh di
ditunjukkan ya. Misalnya di dalam Wahyu 22 ayat 8 itu ditunjukin malaikat di dalam roh itu oleh Yohanes di kitab Wahyu itu ya. Diilhamkan oleh Allah langsung. Misalnya Musa bisa nulis kitab Kejadian. Musa itu dibanding kitab Kejadian kurang lebih hampir 4.500 tahun. 4.500 tahun setelah Adam, barulah kitab Kejadian ditulis oleh Musa. Pertanyaan sederhana, gimana Musa bisa nulis kitab Kejadian? Bisa ngasih nama itu Adam, ada Hawa, ada Kain, ada Habil, ada Taman Eden. Gimana bisa? Dulu belum ada komputer. Gimana ayo? Gerahamu Allah bisa jawab nggak? Bagaimana Musa yang hidup 4.500 tahun setelah Adam, kok dia bisa nulis tentang Kejadian? Siapa yang ngasih tahu? 2 Timotius 3 ayat 16, ilham dari Yesus. Yesusnya waktu itu sebagai TUHN, huruf besar semua. Ya, itu cara penulisan Alkitab begitu, oleh manusia. Yang nulis itu manusia, bukan kitab ini datang dari langit gitu, tuing, bluk, langsung dibaca. Oh, itu Mormon itu ya kayak gitu. Mormon ya. Gereja Mormon itu kitabnya turun dari langit dalam bentuk lempengan emas katanya. Hoak gitu ya. Ya, nah saya mau nanya nih, dari Gerahamu Alaf, kitabmu ditulisnya gimana? Apakah tuing datang dari langit bluk atau gimana? Atau pakai malaikat? Tulis. Kalau nggak bisa nulis tak cekek lehermu, apa begitu? Masuk malaikat tukang nyekek leher? Wah, ini mak jelep ini pak. Ya silakan dijawab ya, Gerahamu Alaf. Jangan cuman bisanya apa? Mohon maaf nih, itu Alkitabmu palsu. Aku mau nanya nih, yang nulis kitab Gerahamu Alaf siapa? Apakah malaikat? Malaikat nyuruh kalau nggak bisa nulis dicekek lehernya? Apakah begitu? Ataukah seperti Alkitab ditulis melalui ilham dari Allah? Oke. Makanya Alkitab itu tidak bisa dipahami pakai otak tok. Nggak bisa. Anda yang doktor teologi, master teologi, nggak akan bisa otakmu memahami Alkitab. Sebab Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Yesus. Supaya kamu bisa paham Alkitab, pikiranmu harus dibuka oleh Yesus. Hanya satu-satunya cara pikiranmu paham Alkitab dibuka oleh Yesus. Lukas 24 ayat 45. Yesus membuka pikiran mengerti kitab suci. Lah kalian para mu'alaf di Gerahamu Alaf, mustahil kamu bisa paham Alkitab. Pikiranmu tidak dibuka oleh Yesus. Sebab kamu tidak menyembah Yesus. Untuk apa kamu jadi mu'alaf? Aku mau nanya lagi nih. Dulu pun kalian nggak nyembah Yesus, sekarang di Gerahamu Alaf juga tidak nyembah Yesus. Apanya yang beda selain jenggot sama kupluk? Ayo. Iya bener pak. Keimananmu berubah nggak? Enggak. Dulu pun tidak nyembah Yesus. Dulu nyembah patung Yesus. Dulu nyembah Bapa. Sekarang pun tidak. Apanya yang berubah? Makanya mustahil bisa paham Alkitab. Nggak usah ngorek-ngorek Alkitab, jelek-jelekin Alkitab. Mustahil bisa paham pikiranmu. HTD sing ada lawan. Nomor 2, siapakah penulis? Ya, yang nulis otomatis manusia. Ya, dengan itu, yang nulis siapa? Banyak, nggak cuma satu. Alkitab ditulis kurang lebih 40 penulis. Kebanyakan nabi ya, itu sehingga bisa saling link. Ini dia hebatnya Alkitab itu di situ. Ayat link ke ayat. Ini hebatnya Alkitab karena Alkitab ditulis oleh banyak orang. Aku mau nanya, kitab Gerahamu Alaf ditulis oleh berapa orang? Bisa saling link nggak? Ya, bisa saling link nggak? Misalnya ini di Alkitab nih, kalau di Alkitab ini Matius 3 ayat 17 atau Matius 17 ayat 5. Terdengar suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lalu orang nanya, suara siapa ini? Ada linknya di 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 ayat 17 ya, 17 sampai 21 ya. Di situ
2 Petrus 1 apa 2 Petrus 3 ya? Tolong dicek ya. Di kitab 2 Petrus entah 1 entah 3 ayat 17, 18, 19, 20, 21. Itu soal penjelasan suara siapa itu. Ada linknya, itu hebatnya Alkitab. Karena Alkitab ada ditulis Matius, kemudian ada juga Petrus. Ya, ini bisa saling link, padahal itu nggak janjian. Hebatnya Alkitab di situ. Bagaimana dengan kitab Gerahamu Allah? Ada link-link kayak gitu nggak? Terus siapa yang nulis? Satu orang kah? Ketiga, memakai bahasa manusia. Penulis Alkitab tidak boleh buta huruf. Nggak ada yang menerima firman dari Yesus kok buta huruf. Nggak ada. Makanya kenapa Abraham belum disebut nabi? Salah satunya karena Abraham tidak buta huruf, tetapi belum ada bahasa baku. Maka yang nulis kitab pertama kali adalah Musa. Eranya sekian ribu tahun kemudian, ketika bahasa sudah baku. Gitu. Tidak mungkin bahasa cuma isyarat, apalagi buta huruf nggak mungkin. Orang yang buta huruf tidak mungkin disuruh nulis kitab. Itu kalau Alkitab. Nomor 4, ya, tidak jiplak tokoh nabi, kisah nabi, tidak jiplak kitab sebelumnya. Itu ciri kitab yang asli, Alkitab. Adam itu hanya ada di Alkitab. Tidak pernah ada Adam ini jiplakan dari kitab sebelumnya. Emang sebelum Alkitab Perjanjian Lama ada kitab? Ada. Anda lihat saja ya. Dari tahunnya kan ketahuan. Ada kitab ya dari keyakinan lain itu dan udah tahun sekian itu udah. Jadi sebelum Alkitab Perjanjian Lama ada yang di dalam Perjanjian Lama disebut salah satunya kitab orang jujur, ya. Ya, itu ya. Apakah Alkitab jiplak? Tokoh Adam dijiplak dari kitab sana? Enggak. Ciri khas kitab suci yang asli itu nabinya tidak jiplak. Kisah nabinya tidak jiplak. Ya, tidak ada itu jiplak itu. Tidak ada jiplak-jiplak kayak begitu, ya. Wah, Pak Makjel, Pak, terutama yang nomor 4, Pak. Tidak ada nabi kok jiplak itu. Misalnya nih, Nabi Musa ternyata jiplak dari kitab sebelumnya Alkitab. Ya, sebelum Perjanjian Lama kan ada Nabi Musa itu. Apakah di kitab-kitab sebelumnya ada Nabi Musa? Nggak ada. Jadi Nabi Musa itu ya nabi yang dipilih oleh Yesus. Nggak jiplak nabinya, Pak, ya. Nggak jiplak. Kisah Nabi Musa belah laut. Nggak jiplak. Yunus dimakan ikan jiplak nggak? Enggak. Nah, aku mau nanya nih, kitabnya Gerahamu Alaf. Asli nggak asli? Salah satu poin penting dari situ tuh. Apakah nabi-nabimu ada di kitab-kitab sebelumnya? Nyerah, Pak, nyerah. Terjawab sudah. Alkitab versus kitab Gerahamu Alaf. Mana yang asli? Sudah pasti. Itu. Kitab yang asli itu saya urut dari bawah. Nabinya nggak jiplak, kisah nabinya nggak jiplak. Terus apa lagi? Tokoh-tokohnya nggak jiplak. Terus memakai bahasa manusia, ya, bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Kemudian penulisnya banyak, nggak cuma satu. Kemudian cara nulisnya melalui ilham atau melalui pernyataan yang disampaikan oleh malaikat, ya. Tidak ada dicekek-cekek gitu, cekek leher. Kalau kamu nggak bisa nulis, tak cekek lehermu, nggak ada kayak gitu. Padat, singkat, dan clear, mak jelek, you know. Alkitab versus kitab Gerahamu Alaf. Nah, simpel aja pakai kitab Gerahamu Alaf aja supaya orang-orang Gerahamu Alaf ngerti nih. Di Gerahamu Alaf ada berapa kitab? Banyak di situ. Salah satunya Alkitab. Alkitabnya aja terjemahannya banyak aja, yang tahun sekian. Jadi kitab di Gerahamu Alaf ada banyak. Ya, salah satunya ada Alkitab dikumpulin mulai dari tahun sekian. Belum Alkitab Ibrani. Katanya ada ahli Ibrani yang modalnya bawang merah doang gitu. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk jelek-jelekin Alkitab. Jelek-jelekin Alkitabnya orang Kristen, Alkitabmu palsu gitu. Nah, sekarang tak bongkar. Siapa yang palsu? Nomor 4 aja deh. Kitab yang asli itu nabinya tidak boleh niru, tidak boleh jiplak. Kisah nabinya tidak boleh jiplak. Tokoh-tokohnya tidak boleh jiplak. Kalau di Alkitab ada Adam, tidak boleh. Di kitab Anda kok ada Adam juga. Kok niru? Kalau ada Musa ya tidak boleh. Ya silakan cari tokoh lain. Itu baru kitab yang asli gitu. Nyerah kalau sama pendeta HTD nyerah.
sahabat-sahabatku dari Geraha Mu'alaf, kita Indonesia, kita Pancasila tetap boleh membuka kebenaran, tapi kita tetap bersahabat, ya. Anda lihat toh, ya, tidak keluar caci maki, tidak nyomot-nyomot kitabmu, ya. Nembaknya kan nggak langsung muter-muter tapi kena, ya kan gitu kan, mak jelek langsung nyungsep, ya betul. Ya, begitu cara menjelaskan, ya. Pakai ayat-ayat Alkitab saja, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, ya. Kita menyatakan kebenaran seperti ini boleh, bro. Sahabat-sahabatku di Geraha Mu'alaf, masih ada banyak seri lagi loh tentang Geraha Mu'alaf loh. Kalau Anda mau mengerem debat sama pendeta HTD, ayo ketemu boleh, lewat Zoom boleh, ya. Tapi ingat, saya hanya memakai LAI, Alkitab LAI. Kalau kalian memakai Ibrani, sorry, modalmu cuman bawang merah. Pakai LAI aja. Kalau merasa nanti jadi bulan-bulanannya pendeta HTD, ya wis, nggak usah debat sana. Kalian debat sama pendeta-pendeta Tritunggal, kambing terkutuk sana. Itu seru tuh kalian kalau debat sama sana. Ya, sana juga Ibrani itu. Bawang merah versus bawang merah, seru itu. Ya, modal bawang merah. Ya. Kami memakai Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Itu yang diakui, ya, anggota dari Lembaga Alkitab Dunia. Padat, singkat, dan clear, tetap bersahabat. Kita Indonesia, kita Pancasila. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, ya, supaya Anda bisa gini ngelawan Geraha Mu'alaf, kan enak toh, bener nggak? Ya, pendeta HTD ini cara ngelawannya ke Geraha Mu'alaf langsung bikin nyungsep, betul, nggak usah dikeluar-keluarin, langsung bikin nyungsep. Iya, gimana Pak? Gimana nggak nyungsep Pak? Kalau kitab yang asli itu nabinya tidak boleh nyontek, tidak boleh jiplak, harus punya nabi sendiri, punya tokoh sendiri. Contohnya Alkitab, tidak ada jiplak dari tokoh-tokoh kitab-kitab sebelumnya. Mulai dari Adam sampai Maleaki itu dipilih oleh Yesus, nabi-nabinya, nggak jiplak nyomot dari kitab lain. Itu baru kitab suci yang asli. Lah jawaban kayak gini kan langsung bikin nyungsep toh Pak. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian Tapibes. Haleluya, amin.